Senang sedepon, senang kapag irubahan natin kay bago ngiti talamaya. Mulong piadot yati tikoyon na pamagunan dabay na kada to katangkabo to hilo na ko Mazmur 118 ayat 6 minumeros. Tuhan, di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jadi asaot padosi dati berserah takon na po kung may kinorohingan na po nga agayaw ko sa umyaw na maningalik dati. Sa balong karangaw yati dat ayat renungan dan sedepon bayno kana taka sumambaya ng pimpinon ko sa langit. Tama tasundo sa lang kerajaan surga, terima kasih de penjagaan mo kumedahay. Terima kasih lagi di berkat mo kumedahay. Sa depan diti biarno manu. Dihay ropay di rocuci na supaya iri milo menjaga dahay kumay gangguan ito. Pamay nagahay anuay daw kabigjaksanaan supaya nuno na po yung arangaw dahay nga milo dahay paswangan na ginawa dahay milo dahay mga buwan suyo eri salam mga kapasyon dahay. Terima kasih tama tungan ko kinuho ti doa dahay nga ngay iti magusaraho sa langaran tanak mo Tuhan Yesus sinajadi juru selamat. Amen. Timpo na ko danan daw nga karangaw tako da ayat inti renungan di pasampayan di Adi Memel lepas di lagu istimewa manta datang anak tahuri na pa nga karangaw tako da renungan pasampayan di Adi Sen. Ayat inti renungan kita pada petang ini terdapat di Pengkhotbah 3 ayat 4 di mana ia berbunyi, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat petang dan selamat pertengahan minggu kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia telah memberi kita peluang untuk berbakti, kebaktian pertengahan minggu pada malam ini.
Kita berterima kasih kepada pemimpin acara yang sudah layan kita dalam doa pembuka. Adik Memel yang telah menghafal ayat inti renungan kita pada petang ini. Dan kita berterima kasih kepada kanak-kanak Gereja Ramag yang telah menyampaikan lagu Buaro yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Perkongsian saya pada petang ini sangat sekejap saja, sangat pendek, tapi ini adalah satu peringatan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, agar kita dapat agar apa saja situasi yang kita menghadapi, yang kita hadapi, kita bersandar kepada Tuhan. Oke, saya mulakan perkongsian saya dengan satu pertanyaan. Kehidupan ini sukar. Setuju? Kehidupan ini sukar. Saya tidak pernah dengar orang berkata senang mau hidup saya, siok mau hidup, senang. Tiada kesusahan dalam hidup saya. Bilang. Mungkin dia rasa senang, mungkin ada orang cakap gitu dia rasa senang, tapi sebenarnya susah. Dia tidak ingat yang susah-susah, pengalaman susah dia. Oke. Sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi kita tidak sempurna. Oke. Kenapa susah kita punya kehidupan? Oleh sebab manusia jatuh dalam dosa, bumi kita tidak terus sempurna. Apa-apa benda yang tidak sempurna? Badan kita, ya badan kita tidak sempurna. Itu cuaca pun tidak sempurna. Tiba-tiba banjir di sana sini, tiba-tiba panas betul, tiba-tiba kuat angin, ada gempa bumi, palis-palis. Apalagi yang tidak sempurna, ekonomi kita pandai turun, pandai naik, begitu ketemu nilai ekonomi itu. Dan seterusnya adalah hubungan. Ya, setiap hubungan tiada yang sempurna. Hubungan, relationship, maupun dalam keluarga pun ada juga yang tidak sempurna. Bukan, memang tiada yang sempurna kalau dalam perhubungan. Walau bagaimanapun semua ini kedugaan kita, ini semua ketidaksempurnaan, kita kena faham dan kita kena tahu fakta kebenaran untuk memberi kita sudut pandang yang lebih baik apabila kita menghadapi kerugian, cabaran, kedugaan, yang ketidaksempurnaan yang tidak dapat dielakkan, yang kita tidak dapat elak. Agar ini dapat membantu kita untuk bangkit di atas cabaran-cabaran tersebut. Kerugian, cabaran, masalah-masalah lah. Yes, kita harus tengok sudut pandang yang lebih baik. Satu daripadanya, nomor satu, Tuhan tidak mengharapkan kita untuk senantiasa bergembira. Oke? Tuhan tidak mengharapkan kita untuk senantiasa bergembira. Ada satu statement palsu sini yang kita pernah dengar, siapa pernah dengar ini? Kristian haruslah senantiasa senyum, gembira, dan ceria. Kalau begitulah statement yang betul-betul susahlah kita mau jadi Kristian, kan? Susahlah sebab mesti senantiasa senyum, gembira, dan ceria. Tapi tidak. Sebenarnya Alkitab sudah berkata yang sudah dihafal oleh adik Memel tadi, Pengkhotbah 3 ayat 4. Kita terima kasih kepada adik Memel sudah menghafal. Biarlah apa yang dihafal itu kita pun mau hafal. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Oke. Bagus betul kalau kita ayat hafalan dari firman Tuhan
Sebabkan apabila kita menghafal bukan sejak kita punya otak jadi tajam, tetapi apabila kita dalam keadaan sedih, gembira, ketakutan, kan kita kena ingat ayat-ayat hafalan. Itu banyak betul ayat-ayat hafalan dalam Alkitab yang boleh membantu kita untuk melalui semua situasi-situasi yang kita hadapi, terutamanya kalau waktu takut. Saya percaya kalau orang takut terus jarang ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, kan? Jadi itu sangat baik. Tuhan dia gembira anak-anak dia suka untuk membaca firman, suka untuk menghafal ayat hafalan. Jadi saya sarankan, ingatkan agar kita semua kita berusaha untuk menghafal 1, 2, 3, 10 ayat hafalan, 1 hari 2 ayat hafalan, 1 hari 1 ayat hafalan, dan untuk take time untuk membaca firman Tuhan. Oke, saya sambung dengan kesedihan, kedugaan. Alkitab sudah berkata yang kita akan berkabung, akan bersedih terhadap masalah-masalah, cabaran-cabaran, kerugian yang kita hadapi, termasuk kekecewaan, dosa dan perbuatan orang, kesengsaraan, dan juga kita bersedih kepada contohnya kawan-kawan yang hilang rohani, kan? Tuhan sebenarnya mahu kita ada niat untuk bersedih, dalam bersedih. Sebab kesedihan adalah penting untuk kesehatan sebenarnya. Kesehatan kita punya emosi, kan? Kita punya mental. Kalau kita tidak rasa bersedih, kita tidak rasa kecewa, bermaksud kita tidak mau berhubung dengan reality. Macam itu robot, tiada emosi. Jadi kita manusia bahaya sudah kalau kita tidak rasa any any kesedihan terhadap kesengsaraan. Terus kalau tiada semua ni emosi, kita tidak mau berhubung dengan emosi kita sendiri. Dan ini paling penting, kita tiada kasih. Kalau kita tidak bersedih, kita tidak berkabung. Sebab apabila kita bersedih, maksudnya kita ada kasih. Sebab kita ambil berat, kan? Ambil berat tuh tanda kasih. Kesedihan ini adalah emosi yang sakit, tetapi ia adalah sihat dan membantu. Mungkin ini juga adalah anugerah dari Tuhan, sebab sebagai alat untuk melalui peralihan kehidupan kita. Macam ada nih satu perkataan, what doesn't kill you makes you stronger, kan? Jadi kita bersedih, tetapi sebenarnya lepas tu kita dapat move on dengan orang kita untuk lebih jadi lagi kuat. Saya sambung, segelintir kita tersakiti sekarang maupun sewaktu kita membesar, kan? Mungkin kita pernah difitnah ataupun perbuatan yang tidak ngam, perbuatan orang tidak ngam terhadap kita, dan apa-apa saja benda yang lain yang bikin kita sakit hati. Orwell Ginawa bilang, kan, sakit tersinggung, terus terpikir itu 1-2 hari. Tapi benda-benda tersebut terjadi bukan sebab pilihan kita, tetapi kesedihan adalah pilihan. Biarkan diri Anda berkabung tentang masalah-masalah, cabaran-cabaran, agar kita dapat teruskan kehidupan kita dan menerima berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan risau kalau kita bersedih, kalau kita bersedih, berkabung.
kita teruskan sejak kehidupan kita dengan bersandar kepada Tuhan, sebab in the end, di pengakhiran itu kita akan terima berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Sebab Alkitab sudah berkata dalam Pengkhotbah 3, ini adalah inti renungan kita pada petang ini. Kita renung-renungkanlah, ada waktu untuk menangis dan berkabung, tetapi ada waktu juga untuk bangkit dan sembuh. Itu maksudnya dalam Pengkhotbah 3, oke? Oke. Dalam situasi yang kita bersedih ini, apa yang kita dapat sebenarnya mungkin kita tidak tahu sebenarnya Tuhan mendekatkan dirinya dengan kita. Kalau kita tengok dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita rasa Tuhan jauh, tapi sebenarnya Tuhan sangat dekat dengan kita. Kita ingat saja itu lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Jadi apabila kita bersedih, kita marah, kita gembira, kita ingat Tuhan. Terutamanya ini kesedihan lah yang saya tekankan pada petang ini. Ada satu pengalaman di mana saya cakap sajalah. Saya seorang yang agak sensitif dan kuat emosi. Jadi ada di satu malam lah yang saya tidak dapat tidur, saya pandai banyak fikir. Jadi apabila saya banyak fikir, saya overthinking, nama dia kan overthinking, tiba-tiba saya pandai menangis terus, kuat lagi yang menangis, yang perasaan yang sangat sakit yang saya tidak mau lalui begitu, bayang kalau saya pikir balik macam berat betul sebenarnya perasaan time itu. Jadi apa saya buat? Saya berdoa, tapi saya berdoa dalam hati saja, yang sambil nangis-nangis saya berdoa. Saya bilang, kalau saya tidak lupa saya cakap, Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya malah sudah mau rasa begini, oh ini sakit betul. Tolong kasih berhenti dulu ini perasaan, saya bilang. Terus masa saya menangis-nangis tuh kan, walaupun saya rasa bersedih, tiba-tiba itu air mata berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri. Saya terus, kenapa nih air mata tiba-tiba berhenti sendiri nih, saya bilang. Jadi terus saya coba konon kasih paksa nangis mau tes, terus tiba-tiba saya ketawa. Saya bilang, kenapa nih tiba-tiba tadi saya menangis lepas saya berdoa, tiba-tiba ini air mata sendiri pandai berhenti. Jadi lepas saya terpikir gitu, Tuhan, saya percaya Tuhan dia dengar saya punya doa, terus terhiburlah saya punya hati time tuh, terhibur. Lepas itu saya menangis lagi, tapi saya menangis bukan yang sedih, saya gembira, saya happy, sebab time tuh saya rasa Tuhan sangat dekat dengan saya dan saya punya hati sangat terhibur dan sangat aman. Ya. Jadi apa yang kita dapat dari perkongsian pada petang ini adalah dalam situasi apapun, terutamanya apabila kita bersedih, kita berkedugaan, kita jangan lupa Tuhan. Kita jangan sandarkan emosi kita terhadap orang lain. Sebab Tuhan Yesus dia sangat faham, dia boleh relate, dia boleh kaitkan dengan emosi kesedihan ini sebenarnya. Dia lagi yang sudah melalui banyak dulu, dia lagi banyak sebenarnya, Yesus lagi banyak dugaan dulu. Orang-orang dia kasih aniaya dia, kasih fitnah dia, tapi Tuhan Yesus apa dia buat? Dia sabar, dia berdoa lagi untuk orang-orang. Jadi kita tiada alasan kita untuk pikir yang kita punya kehidupan ini lagi susah dari orang lain. Kita ingat Yesus sejak apabila kita rasa sedih. Jadi supaya kita boleh move forward, kita boleh teruskan kehidupan kita berjalan dengan Tuhan lah, di kehendak Tuhan. Dan di akhirnya
kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Oke. Jadi itu saja perkongsian saya pada petang ini. Saya harap ini dapat ingatkan kita semula yang Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Dalam apa-apa situasi kita kena pikir, kita ingat Tuhan yang dekat dengan kita. Jadi kita harus bergantung kehidupan kita sama Tuhan. Terima kasih sebab sudah memberi peluang ini untuk memberi perkongsian pada petang ini. Tuhan memberkati. Oke, saya akan layankan kita dalam doa penutup. Saya akan berdoa dalam bahasa Inggris. Dear Father in heaven, Lord, we want to thank you for the sharing that we had ponder upon just now, dear Lord. And Lord, may that will help us to move forward our life with you, to walk with Jesus, and may that will make our faith becomes more stronger. Fill us with your Holy Spirit so that whatever situations that we are in, Lord, we know that you are always there. And help us, Lord, to remember that we need to be more closer with thee every day by reading your words and also by praying to you every day, dear Lord. And Lord, we want to thank you for the opportunity that you had given to us to live today, to feel your blessings upon us today, Lord. Lord, as we sleep tonight, we ask for your holy angels to protect us from harms and dangers so that we can wake up tomorrow morning to be fresh and start a new day with you, dear Lord. Lord, please bless the people that already here on this sharing. I pray that you will fill them with the Holy Spirit, and may this will also remind them and also feel peace that our God is a greater God, big God that can help us in our everyday lives. But Lord, please help us so that we can surrender our life unto thee, dear Lord. Forgive all our sins and mistakes that we have done. In Jesus' name we pray.